Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Profiudin, absen nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kependudukan Jepang. Yang pertama ada kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 lewat Tarakan, Kalimantan Timur. Pasukan Hindia Belanda terpukul mundur. Kemudian pada 24 Januari 1942, Balikpapan kembali jatuh ke tangan Jepang, menyusul Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Pada 14 Februari 1942, Jepang menurunkan pasukan payung di Palembang dan berhasil menguasai kota itu hanya dalam 2 hari. Di Kalimantan dan Sumatera, Jepang menguasai ladang minyak. Jepang kemudian mulai bergerak ke Jawa yang menjadi pusat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan di Jawa Barat, dan Keragan di Jawa Tengah. Pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil merebut Batavia dari Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, komandan dan pasukannya yang terpukul mundur ke Lembang, Jawa Barat akhirnya dikuasai juga oleh Jepang. Pasukan Belanda yang kalah bersedia menyerahkan Bandung dan daerah-daerah sekitarnya. Namun, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura yang memimpin invasi meminta penyerahan total atas semua pasukan di Jawa dan bagian Indonesia lainnya. Jika Belanda menolak, Jepang akan mengebom Bandung dari udara. Belanda akhirnya memenuhi tuntutan Jepang. Pada 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Garda Starkenborg Stachouwer dan Panglima Tentara Hindia Belanda Ter Porten menemui Letnan Jenderal Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat untuk berunding. Hasilnya adalah penyerahan angkatan perang Hindia Belanda kepada Jepang. Peralihan kekuasaan ini ditandatanganinya perjanjian Kalijati antara Jenderal Ter Porten dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Jadi, tujuan Jepang dan menduduki Hindia Belanda adalah menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, guna mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Yang kedua ada respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Tanggapan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang awalnya disambut baik dan kooperatif oleh rakyat Indonesia. Jepang berusaha menampilkan kebenciannya terhadap bangsa kulit putih dengan menyiksa tawanan Belanda di depan umum. Sebaliknya, Jepang membebaskan rakyat pribumi yang jadi tawanan politik Belanda. Kedatangan pasukan Jepang di Blora, Jawa Tengah pada 1942 menulis, dengan kedatangan pasukan Jepang, hampir setiap orang di kota memiliki harapan yang tinggi terhadap mereka, kecuali di kalangan orang-orang yang mengabdi kepada Belanda. Di sepanjang jalan, pasukan Jepang disambut dengan sorak borai, banzai banzai, serta hidup Nippon, hidup Nippon. Sebelum bala tentara Jepang mendarat di Indonesia, selama beberapa bulan, Radio Tokyo telah mendengung-dengungkan propaganda bahwa mereka akan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Di awal kedatangannya pun, Jepang memutarkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio. Bendera merah putih juga dikibarkan oleh Jepang di samping bendera Jepang. Jepang mengenalkan diri sebagai saudara tua bangsa Indonesia karena sama-sama dari benua Asia. Jepang melancarkan propaganda yang menunjukkan dirinya seolah-olah pahlawan. Mereka menjanjikan masyarakat bisa membeli dengan harga murah karena politik dumping. Politik dumping Jepang yakni menjual harga lebih murah di luar negeri dibanding di negaranya sendiri. Kepada umat muslim, Jepang bahkan menjanjikan akan memfasilitasi naik haji dengan ongkos yang murah. Di awal bujuk rayu Jepang mengelabui rakyat pribumi,
rakyat pribumi makin percaya karena ada ramalan yang ditulis Raja Kediri Jayabaya yang memerintah sekitar tahun 1157. Namun seiringnya berkembangnya waktu, dengan adanya gerakan 3A, awalnya bangsa Indonesia ini menganggap bahwa Jepang adalah bangsa yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajahan, bahkan dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Namun sayangnya, Jepang melakukan berbagai eksploitasi terhadap bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan Romusa. Romusa ini adalah bentuk nyata dari tanam paksa atau penjajahan baru di dalam masa pendudukan Jepang, dan melakukan berbagai kekejian lain. Salah satunya seperti menjadikan perempuan berusia 13 hingga 25 tahun sebagai budak seks tentara Jepang yang disebut dengan Jugun Lanfu. Yang ketiga ada proses menuju Indonesia merdeka. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur yakni Indonesia diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak. Bahkan Kepulauan Saipan juga berhasil direbut dari Jepang. Sehingga selanjutnya pada tahun 1945 dibentuklah BPUPKI dan PPKI. Tujuan dari pembentukan ini adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Namun, saat Perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul pengeboman Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. Dari peristiwa ini yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 untuk Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa, dan golongan tua diwakili dengan anggota seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya rapat resmi dilangsungkan di Pengangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Dhohar Nur Subianto, Armansyah, Chairul Soleh, Kusnandar, Wikana Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Chairul Soleh termasuk memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus mengantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rakyat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno-Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara PETA. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga tentara PETA bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah, dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Maeda untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maeda dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia, karena Maeda merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut yang aman dari ancaman militer Jepang.
Pertemuan di kediaman Laksamana Meda dihadiri pula oleh Soekarno, Bem Diah, dan Mbah Diro dari golongan pemuda. Pada akhirnya, berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, didapatkan rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tulisan tangan Soekarno ini nantinya mengalami 3 perubahan setelah diketik oleh Sayuti Melik. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulanya rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pemimpin barisan pelopor Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muwarni, yakni keamanan Soekarno. Saat itu ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur 56, Jakarta. Pada saat itu, halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks. Bahkan Fatmawati Tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Setelah persiapan lengkap, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh, seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.